Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali ke materi eh, PBO ya. Kali ini kita membahas materi multiple inheritance. Nah, jadi itu adalah salah satu bentuk dari inheritance. Seingat saya ini pernah saya sampaikan pada saat pembahasan inheritance. Ada beberapa tipe inheritance, ada single, ada multi-level, ada hierarki. Nah, yang terakhir ini multiple inheritance. Nah, multiple inheritance itu tidak didukung ya pada bahasa Java. Kalau pada bahasa yang lain, sehingga saya di C++ itu bisa gitu ya. Tapi di Java itu tidak didukung multiple inheritance secara langsung dengan menurunkan dari dua buah kelas. Oke, jadi saya uh, lupa tadi menyampaikan multiple inheritance itu adalah kondisi jika sebuah kelas diturunkan dari dua buah kelas atau lebih. Nah, di Java itu tidak diizinkan karena dianggap akan menghasilkan atau menyebabkan sejumlah masalah. Gitu. Oke, saya cari gambar yang lain sebentar. Oke. Nah, mungkin gambarnya seperti ini ya, apa yang salah satu potensi masalah jika seandainya kelas C diturunkan dari kelas A dan kelas B. Nah, terus kelas A dan kelas B kebetulan itu adalah sama-sama turun dari superkelas. Nah, jika di superkelas tersebut ada sebuah metode, kemudian kelas A dan kelas B ini mengoverride metode tadi ya, maka akan jadi masalah bagi kelas C jika akan menggunakan metode tersebut gitu. Karena dia akan bingung ini metode yang mana gitu kan. Jadi apa? Itu menyebabkan masalah ambiguitas. Gitu. Sebenarnya tidak harus dari apa metode yang diturunkan dari superclass. Misalnya kelas A memiliki sebuah metode dan kelas B juga sama memiliki sebuah metode dan kebetulan namanya sama gitu. Itu juga jadi akan masalah bagi kelas C. Gitu. Nah, begitu juga dengan atribut segala macam ya. Jika misalnya kelas A dan kelas B itu punya atribut dengan yang sama, itu akan menyebabkan ambiguitas. Oleh sebab itu di bahasa Java itu tidak diizinkan atau tidak didukunglah melakukan multiple inheritance dari dua buah kelas. Gitu. Tapi nanti ada bentuk yang mungkin seperti multiple inheritance dengan memanfaatkan interface. Makanya pembahasan multiple inheritance itu dilakukan setelah pembahasan tentang interface. Oke, kita cek dulu ya kode pertama. Kode pertama ini ya saya buat pertanyaan di awal ya yang harus dijawab dari program yang ada ya. Apakah Java mengizinkan multiple inheritance dari dua kelas parent? Apa penyebabnya? Nah, tadi sebenarnya sudah dijawab ya. Tidak diizinkan dari dua kelas. Nah, kenapa? Karena menghasilkan ambiguitas. Gitu. Karena bisa bikin masalah. Oke, sekarang kita buktikan. Ada kelas multi-inherit 01A, ada kelas multi-inherit 01B. Dua-duanya punya metode print. Nah, terus jika ada sebuah kelas yang diturunkan dari kedua kelas tadi ya, multi-inherit 01A dan multi-inherit 0B, maka kalau apa dilakukan maka dapat warning error nih. Ini keterangannya hanya tanda kurung kurawal buka dibutuhkan. Nah, ini tidak dijelaskan di pada bagian mana, tapi menurut saya itu di sini. Gitu. Jadi setelah extends multi inherit 01A itu seharusnya kurung kurawal buka karena langsung definisi kelas. Gitu. Tapi ternyata ini masih koma, terus ada nama kelas lain karena tidak diizinkan. Gitu. Oke, jadi jelas ini tidak bisa diizinkan. Gitu. Ini bukan hanya karena apa? Bukan karena kebetulan punya metode yang sama ya. Coba aja ini dihapus, dijadikan komentar, tetap nggak mau gitu. Jadi pada dasarnya emang sebuah kelas sama sekali tidak bisa diturunkan dari dua kelas lainnya. Oke, ini saya kembalikan ke komentar, menjadi komentar supaya bisa dijalankan yang lain. Oke, lanjut ke program kedua. Apakah multiple inheritance dari dua abstrak kelas diizinkan?
Nah, oke ya. Ini ada dua buah abstrak kelas gitu. Nah, terus ini juga turunannya dicoba. Nggak mau juga penjelasannya sama seperti tadi. Artinya dia hanya bisa diturunkan dari satu buah abstrak kelas gitu. Nah, kenapa nggak bisa gitu? Nah, karena walaupun keduanya adalah abstrak kelas, tapi di dalamnya pasti bisa memiliki sebuah metode yang non abstrak ya, yang tidak abstrak gitu, yang sudah ada definisinya gitu, dan bisa jadi namanya sama. Dan ini nanti akan menyebabkan ambiguitas juga gitu. Maka ya tidak diizinkan. Gitu. Oke ya, sudah terjawab dua pertanyaan di atasnya. Oke, nah sekarang yang ketiga nih, bagaimana dengan turun dari dua interface gitu. Oke, nah sekarang perhatikan baik-baik kenapa multiple inheritance dari interface itu bisa gitu. Nah, kita lihat ada dua buah interface, I multi inherit 03A dan I multi inherit 03B, masing-masing punya metode sama ya, print. Jadi mungkin saya hapus dulu deh, nanti biar saya jelaskan berikutnya ya. Ini saya hapus gitu. Nah, sekarang perhatikan. Ini nggak ada error, ini bisa gitu kan, dan ini di override, mengoverride. Gitu. Nah, kenapa? Ingat bahwa di dalam interface seluruh metodenya itu harus abstrak, jadi tidak ada definisi. Dan sebuah kelas yang menjadi anak dari interface menjadi apa child ya, yang mengimplement sebuah interface atau berarti di sini lebih dari satu interface, maka dia wajib mengoverride, mendefinisi kembali seluruh metode-metode yang dari parent-nya gitu. Nah, terus ini kan ada dua buah print. Seharusnya dia mengoperate dua-duanya nih, print ini dan print ini. Tapi ternyata tidak gitu. Tapi kita lihat di override-nya, oh ini nih ya penjelasannya. Ini sudah dikasih anotasi override, berarti memastikan bahwa ini adalah memang sebuah override, metode overriding ya. Nah, ada penjelasan nih, metode yang ini, maksudnya yang print ini di sini itu mengimplement metode dari multi inherit 03A dan multi inherit 3B. Jadi yang print ini itu sekaligus adalah apa namanya mendefinisi ulang, mengoverride dua buah print. Gitu. Nah ini mungkin kenapa? Ya karena dua-duanya masih kosong, masih abstrak kan. Jadi nggak peduli yang di override itu cuma satu gitu kan. Karena dua-duanya kosong ya nggak ada artinya juga gitu untuk dibedakan. Oke ya. Nah jadi sekali lagi ini dimungkinkan karena metode yang di bawahnya itu harus di override gitu. Artinya di kelas turunnya harus di override dari metode parentnya. Gitu. Maka tidak terjadi ambigu. Maka print ini bisa dibilang mutlak jadi milik kelas anaknya ini. Gitu. Oke, nah sekarang bagaimana jika ternyata kelas parentnya ya bukan kelas ya salah ya, interface I multi inherit 03A dan I multi inherit 03B yang keduanya punya metode print tapi berbeda dalam bentuk apa ada parameter dan satunya tidak punya parameter. Nah, kita bisa pastikan bahwa kedua print ini itu tidak ada kaitannya. Ini bukan overloading, bukan metode overloading. Kenapa? Karena tidak berada dalam satu kelas itu. Ini kebetulan namanya saja sama, tapi apa parameternya beda gitu. Ini nggak ada parameter, ini parameter satu tipenya integer. Nah, maka dilihat ini ada salah nih, ada pesan kesalahan. Kenapa? Gitu. Karena chart multi inherit 03 itu ada bukan abstrak ya. Jadi maksudnya kelas ini bukan kelas abstrak, bukan interface juga gitu. Dan dia tidak mengoverride metode print dengan parameter integer. Oke, ini saya ulang lagi. Perhatikan baik-baik ya. Not override abstract method print dalam kurung int in multi inherit 3b. Artinya ini itu belum di override gitu kan. Ini sudah di override gitu. Tapi ininya enggak gitu. Maka kalau kasus kayak gini ya kita harus mengoverride keduanya gitu ya. Karena memang dua-duanya itu beda gitu. Kebetulan namanya sama gitu. Nah, udah selesai. Mau ya. Ini kan hanya contoh ya. Jadi
Ini dari I multi inherit 03A, ini dari I multi inherit 03B. Gitu. Kebetulan namanya sama. Dan ini sebenarnya bukan method overloading gitu. Tapi dia adalah method overriding yang berasal dari sumber yang berbeda. Gitu. Sepertinya jadi method overloading gitu. Dan memang sih pada akhirnya ya ini jadi method overloading gitu karena nanti kan fungsi print di objek dari child multi inherit 03 ini ada dua varian ya, yang taruh parameter dan satu parameter. Tapi kalau dilihat dari silsilah turun temurunnya, ini tuh kebetulan aja dua buah parent yang berbedanya itu punya nama metode yang sama gitu. Ini kenapa masih merah ya? Sebentar. Oh, ini tadi belum di apa? Belum dikasih komen. Oke, saya balik lagi. Oke ya, jadi oke ini saya cek ya. Saya cek jalan keluar. Oke, selamat malam dari sini ya. Dari print berarti yang dari ini Note 3A. Oke, jadi sampai di sini sudah bisa dipastikan bahwa multiple inheritance dari dua interface itu bisa dilakukan. Nah, penjelasannya kenapa? Karena di dalam interface setiap metode itu harus abstrak. Nah, jadi kalau ada sebuah kelas yang mengimplement dua buah interface, tidak akan jadi masalah. Karena kalau benar-benar metode dari dua interface itu namanya dan bentuknya sama, maka dia bisa mengoverride keduanya dalam satu bentuk. Gitu ya. Jadi ini tidak akan jadi masalah, tidak akan menyebabkan permasalahan karena ambiguitas. Jadi ambigunya ada, tapi permasalahannya tidak ada. Oke. Oke, nah selanjutnya bagaimana jika diturunkan dari kelas dan abstrak kelas? Ini nggak mau ya. Iya, nggak usah buktikan gitu. Ini dengan adanya begini, ya enggak sih. Artinya kalau dibuka nanti tidak bisa kan. Oke, jadi lanjut aja kita biar cepat. Nah, sekarang bagaimana dengan jika diturunkan dari kelas dan interface? Nggak bisa juga gitu kan. Nah, terus bagaimana? Nah, ini kasusnya beda ya. Oke, nah sekarang permasalahannya ini jika multiple inheritance dilakukan dari dua buah interface dan berhasil, bisa gitu kan, tadi kan bisa. Tapi permasalahannya masing-masing parent itu punya static method dan namanya sama, gitu ya. Nah, maka apa yang terjadi? Gitu. Nah, ini kan kita berpikir, wah ini seharusnya ini ambigu nih, gitu, karena kan dia punya nama yang sama, gitu, dua-duanya jalan. Nanti kalau mau dipanggil, maksudnya kan karena sudah ada definisi ya static methodnya sudah punya definisi, jadi bisa dipanggil dari anaknya. Mungkin kita berpikir seperti itu. Jadi pasti menghasilkan ambiguitas. Nah, tapi ternyata tidak. Kenapa? Nah, sekali lagi kita mesti paham betul aturan-aturan yang ada di dalam konsep PBO. Ya. Kalau pemahaman kita kurang tentang konsep-konsep di PBO, ya kita berpikir ini pasti gagal. Nah, tapi ternyata tidak. Gitu. Ini bisa. Nah, kenapa? Gitu ya. Nah, penjelasannya begini. Static method ya di dalam interface atau milik dari interface itu tetap akan menjadi milik interface tersebut. Yang bisa memanggil itu adalah interface tersebut. Nah, jadi kalau istilah itu di invoke ya, di invoke itu maksudnya ya digunakan, gitu dipanggil gitu, dimanfaatkan oleh interface. Jadi bukan kelas turunannya. Jadi kelas turunannya itu sebenarnya tidak bisa mengakses static method milik dari parent yang merupakan interface. Gitu. Nah, ini penting nih. Jadi kenapa ini tidak jadi masalah? Karena tadi static method di interface itu harus diakses dari interface-nya. Nggak bisa dari objek kelas turunannya atau dari kelas turunannya. Gitu. Ingat ya, kalau misalnya dalam kasus kelas, sebuah metode statik itu ada pada level kelas.
Sedangkan metode yang tidak statik itu ada pada level objek. Nah, artinya contoh apa? Dia dipanggil dari kelas. Mungkin untuk mengingat, ya kita mungkin sudah terbiasa menggunakan sistem out print line gitu kan. Itu kan dari kelasnya tuh, sistem tuh kelas itu kan. Atau misalnya di kelas math gitu, matematik itu ada apa? Ada banyak konstanta, ada banyak apa namanya? Metode gitu. Kayak misalnya metode square root gitu, SQRT, itu kan statik tuh. Kenapa? Karena dia bisa dipanggil dari kelasnya tanpa harus dibuatkan objeknya. Dan kalau misalnya berusaha dipanggil dari objeknya, artinya sebuah kelas yang punya static method, kemudian kita ciptakan objek, nah objek akan mengakses metode tersebut ya, itu berhasil tapi dikasih warning, seharusnya lebih baik dipanggil dari kelasnya, bukan dari objek. Oke, jadi penjelasannya seperti itu ya. Ingat ini adalah konsep, konteksnya adalah statik. Gitu. Nah, jadi sekarang perhatikan. Ini ada dua buah objek dari kelas turunan uh, apa yang mengimplement dua buah interface yang sama ya. Jadi ada child multi inherit 06A dan child inherit multi inherit 06B. Dua-duanya ini apa namanya mengimplement i multi inherit 06A dan i multi inherit 06B. Oke, saya lihat dulu. Nah, di sini di yang child multi inherit 06A itu print akan di override gitu. Nah, ini nggak bisa langsung. Kenapa gitu? Karena static method tidak bisa di override gitu ya. Tidak bisa di override, maka nggak boleh. Nah, terus kalau misalnya ini dihapus gimana? Annotation-nya bisa gitu. Nah, tapi artinya apa? Artinya print ini itu akan menjadi print yang berbeda yang tidak punya kaitan dengan static method di atasnya gitu. Jadi ini ada static method milik multi inherit 0 ini static methodnya milik i multi inherit 06B, dan ini adalah static methodnya milik child multi inherit 06A. Jadi ini bukan metode yang diturunkan dari kelas parentnya, tapi dia bikin baru gitu. Nggak ada kaitannya gitu. Nah, jadi bentuknya seperti ini, bisa ya, pasti bisa gitu, tapi sekali lagi ini bukan turunan, ini adalah bentuk baru yang kebetulan namanya sama. Ini bukan hasil dari pewarisan. Oke, kalau itu saya balik akan jadi komentar. Intinya ini pembahasannya bukan masalah static method pada interface lagi kalau begini gitu kan. Nah, terus kita lihat ya. Ini multi inherit 06A itu adalah nama interface-nya. Itu bisa langsung memanggil print ya kan. Jadi sekali lagi ini kasusnya benar-benar seperti kasus kelas yang punya static method. Static method itu dipanggil dari kelasnya. Nah, terus interface tidak punya atau tidak bisa menghasilkan objek kan, tapi turunannya yang merupakan kelas itu bisa menghasilkan objek. Nah, apakah objeknya bisa mengakses langsung ke ke metode yang statik tadi ya? Kalau dibuka ini nggak mau, nggak bisa. Cannot find symbol, artinya ini nggak dikenal ini. Print nggak dikenal di sini karena dikenalnya pada interface-nya. Gitu. Jadi kalau kasusnya class dan objek, kalau objek memanggil static method itu masih diizinkan tapi dikasih warning. Nah, itu pada level yang sama kan objek dari sebuah kelas. Nah, ini adalah objek dari kelas turunannya. Jadi lebih jauh gitu dan tidak dikenal gitu. Artinya static method ini hanya dikenal pada lingkup interface ini aja. Gitu. Nah, terus bagaimana kalau misalnya memanggilnya dari kelasnya langsung gitu. Sama, nggak dikenal juga gitu kan. Ya, jadi nggak bisa. Jadi sekali lagi kalau static method itu tidak jadi masalah gitu. Kenapa gitu? Ya karena dia memang harus dipanggil dari interface-nya gitu. Bukan dari kelas turunannya atau objek dari kelas turunan. Oke, jadi bisa yang menjawab ya? Bisa gitu. Oke, nah kemudian masuk ke materi pembahasan terakhir.
Apakah atribut pada kasus multiple inheritance dari interface dapat diturunkan? Oke, jadi dari tadi kita sudah membahas tentang metode ya pada kasus multiple inheritance. Nah, sekarang bagaimana dengan atribut? Nah, ini penting. Saya khawatir jangan sebelumnya pada pembahasan tentang interface saya belum membahas tentang atribut ya. Oke. Nah, jadi tapi sepertinya sebagian sudah atribut di milik, sorry, awalnya begini ya. Interface bisa memiliki atribut ya. Nah, tapi atribut milik interface itu bersifat final atau dia bersifat konstanta, tidak bisa dirubah. Gitu. Nanti ada kelanjutan yang tadi akan kita buktikan. Nah, sekarang perhatikan misalnya ada dua buah interface ya, punya masing-masing punya dua buah atribut. Ada data satu dan data dua. Nah, di sini data itu baik di I multi inherit 07A dan I multi inherit 07B itu sama-sama punya nih data. Nah, kita mungkin nanti akan berpikir ini kayaknya bakal ambigu lagi nih gitu. Oke ya. Ini adalah final. Nah, pertanyaannya adalah siapa yang bisa mengakses ini gitu? Data dan data satu gitu. Apakah interface-nya, apakah objek dari kelas turunannya, atau apakah kelas turunannya gitu. Jadi pertanyaan sebenarnya mirip-mirip dengan tadi ya, static method gitu. Siapa yang bisa mengakses gitu. Oke, nah sekarang kita lihat dibuatkan objek dari kelas tadi turunannya child multi inherit 07A namanya sorry 07 nggak pakai A ya. Namanya CMI 07. Nah, terus CMI 07 ini manggil data 1, data 2 dan berhasil gitu. Ini peringatannya apa? Oh ya. Oke. Nah, ini udah kelihatan tuh. Jadi apa? Tapi nanti pembahasan nanti ya. Jadi ini berhasil data 1 dan data 2 gitu. Dijalankan aja. Oke ya. Data 1, data 2, data 1, data 2, 100, 500. Nah, tapi bagaimana dengan data? Nah, datanya langsung kasih error nih. Reference to data is ambigu karena kedua variabel data di I multi inherit 07A dan variabel data di multi inherit 07B itu sama namanya, match gitu kan. Nah, terus ada lagi mencoba mengaccessing static field. Nah, jadi perhatikan NetBeans ya lumayan ya bisa memberi catatan-catatan seperti ini. Jadi kita bisa tahu ini kenapa nggak bisa. Ya, tadi penjelasannya karena kedua parent dari kelas multi inherit 07A ini yaitu in multi inherit 07A dan I multi inherit 07B itu sama-sama punya data gitu. Gitu. Jadi ini pasti bentrok gitu kan, ambigu lah gitu. Maka nggak bisa gitu. Nah, terus bagaimana kalau panggil dari ininya dari nama kelasnya gitu kan. Nah, nama kelas ini kan. Nah, ternyata data satu data dua juga tetap bisa, tapi datanya tetap nggak bisa. Kalau dibuka, oke, benar tidak bisa ya. Nah, terus bagaimana dengan dari interface-nya gitu. Nah, ternyata bisa gitu. Ini multi inherit 07A, I multi inherit 07B, manggil data satu dan data dua itu ternyata bisa semua. Nah, apa artinya gitu? Kenapa ini atribut? Atributnya kan atribut yang bersifat konstanta. Kalau dari sini kita bisa melihat ini adalah sebuah atribut dikasih final berarti dia adalah konstanta milik dari interface. Ternyata bisa dipanggil dari interface-nya dari sini nih ya dan dari sini gitu. Jadi bukan dari objek karena interface tidak mungkin punya objek atau dari kelas anaknya nggak mau dari objek anaknya nggak mau. Tapi kalau dari interface sendiri kan bisa. Agak aneh nih gitu. Kenapa kok interface bisa mengakses atribut gitu. Artinya mengakses atribut dari interface dengan menggunakan nama interface-nya. Kenapa bisa? Nah, penjelasannya karena seluruh atribut dari interface selain dia bersifat final, tidak bisa dirubah. Dia juga bersifat statik. Ya, tidak ada penjelasannya, tidak ada keyword statik, tapi atribut dari interface
itu bersifat statik. Oleh sebab itu, dia hanya berlaku atau bisa di-invoke atau bisa dipanggil atau diakses hanya dari interface-nya, bukan dari objek dari kelas turunannya. Malah nggak bisa, tapi dia harus dari interface-nya. Maka panggil interface-nya, kemudian apa namanya, ya panggil atributnya gitu. Oke, jadi begitu ya penjelasannya. Gitu. Penjelasannya ini adalah static dan final. Atribut milik interface adalah static dan final. Nah, sehingga bisa ya, interface itu bisa punya atribut tapi pasti final dan pasti static. Oleh sebab itu aman gitu ya, aman. Kenapa gitu? Karena ya bisa diakses dari interface-nya. Namun gitu, jika kebetulan ya pada kasus multiple inheritance ya, interface ini kedua interface atau lebih nanti misalnya memiliki atribut dengan nama yang sama, maka itu menjadi masalah gitu. Nah, masalahnya di mana? Nah, masalahnya pada saat kita mencoba memanggil atribut yang tadi final tadi ya dari objeknya, lihat ini kan objek ya, tapi kasih warning nih gitu kan, ini warning nih gitu, artinya disarankan yang ini gitu kan, gitu bisa paling bentar ya, coba deh ini kalau di tadi ya di replace with class reference, nah ini bisa nih ya data satu data dua. Oke. Kenapa? Ya karena kan diturunin kan. Ini kan beberapa turun dari ini dan ini. Tapi kalau ini dilakukan, ya artinya dari dengan menggunakannya ini, nah, maka muncul potensi masalah di kasus yang tadi nih. Apa pada parentnya itu terdapat atribut dengan nama yang sama, itu akan ambigu. Jadi ini mau diganti apa namanya, memakai ini ya, tetap nggak bisa gitu, tetap tetap apa namanya, tetap ambigu gitu kan, nggak bisa ya. Nah jadi uh, berdasarkan tadi ya kenyataan bahwa apa dia itu adalah sebuah static dan final, maka yang paling tepat tidak akan menghasilkan masalah jika dia diakses langsung dari interface-nya gitu. Gitu. Ya mungkin sih bagi yang baru pertama melihat gitu agak aneh. Interface itu kan semacam template ya. Dari awal juga dijelaskan interface itu tidak akan menghasilkan objek real gitu. Tapi kok ternyata pada kasus atribut itu dia malah dikasih status final dan static dan bisa diakses langsung dari interface-nya. Gitu. Tapi itu sekali lagi ini adalah konsep ya yang dipilih oleh desainer Java gitu. Seperti ini kalau interface atributnya harus valid dan static, maka ya kelebihan kekurangannya bisa kita lihat. Gitu. Jadi sebenarnya yang perlu digarisbawahi gitu. Pada saat mempelajari sebuah bahasa pemrograman, kita tidak bisa mengira-ngira gitu berdasarkan apa pemahaman kita yang sudah kita miliki, apalagi kalau kita belum punya pemahaman atau pengalaman sebelumnya gitu di bahasa-bahasa programan sebelumnya. Jadi kita masih secara garis besar kita bisa ngira-ngira, tapi nanti pada saat banyak hal yang detail gitu, itu ternyata masing-masing bahasa itu punya kebijakan sendiri-sendiri. Gitu. Jadi nggak bisa kita pastikan atau paksakan pasti bentuknya kayak begini, pasti sama dengan bahasa yang mana gitu yang sebelumnya gitu. Ya kalau dilihat dari urutannya Java ini mungkin banyak dipengaruhi oleh C++, nah ternyata ini beda dengan C++. Oke ya. Jadi sekali lagi dikasih multiple inheritance. Kesimpulannya multiple inheritance itu tidak ada di Java, tapi bentuk yang mirip dengan multiple inheritance itu bisa ditemui pada kasus apa penurunan dua buah atau lebih interface ke dalam kelas. Itu bisa gitu ya. Namun dengan sejumlah catatan ya. Catatan dan ada juga potensi terjadinya konflik gitu.
Nah, untuk menghindari terjadinya konflik, nah kita mesti memahami betul-betul konsep yang dibuat sehingga jangan sampai nanti salah. Jadi menyamaratakan konsep pada setiap kasus ternyata ada beda-beda. Oke, cukup ya saya pikir materi tentang multiple inheritance. Mudah-mudahan berhasil karena ini adalah video yang keberapa saya buat karena tadinya sempat suaranya nggak kerekam. Oke, jadi ini materi multiple inheritance. Nah, setelah ini nanti masuk ke materi terakhir tentang polymorphism. Ya, mungkin saya agak ngebut nih. Mudah-mudahan sih bisa ya 1-2 hari lagi lah menghabiskan materi supaya bisa dipelajari secara lebih cepat. Nah, karena nanti rencananya UAS itu dilakukan setelah minggu tenang ya. Jadi perlu saya sampaikan, kuliah itu 16 pertemuan. Saya lihat tanggalnya itu minggu besok itu udah masuk minggu tenang ya, atau lebih tepatnya sih minggu menambah yang kurang-kurang gitu. Nah setelah itu nanti ada waktu pelaksanaan UAS dan pengisian nilai. Jadi ya, ya insya Allah sih tidak akan melebihi waktu UAS dan pengisian nilai disiapkan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.